Apa bacaan pertama ya? Bisa no? Silang. Karyamu puji dan ku renungkan selalu. Agung dan ilahi ku balas dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur hari ini masih diberi kesehatan dan usia sehingga kita bisa bersama-sama mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak Rido Santoso dan Mbak Yanti beserta keluarga. Sekaligus untuk mendoakan arwah Ibu Lucia Onikem dan Simbah Putri Maria Surtinah yang di bulan September 2024 ini telah berpulang ke rumah Bapa 13 tahun yang lalu. Serta mohon untuk mendoakan arwah para leluhur, semoga berbahagia bersama Bapa di surga, masuk dalam persekutuan para kudus dan menjadi pendoa bagi anak cucu. Saudara-saudari yang terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini marilah kita hening sejenak
Kita mohon pengampunan Tuhan supaya kita bisa memasuki misteri suci Ekaristi dan layak menerima tubuh Kristus. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dahulu Engkau menolong dan memelihara umat-Mu di padang gurun, sehingga mereka masuk tanah terjanji dengan selamat. Sepanjang sejarah umat manusia, sampai sekarang pun Engkau selalu beserta kami, umat-Mu. Kami bersyukur atas keberhasilan saudara kami, Bapak Rido Santoso, dan rahmat yang telah Kau anugerahkan kepada keluarga ini. Hal ini membuktikan bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Namun kami senantiasa mohon agar kuasa-Mu selalu bekerja atas hidup kami dalam peziarahan di dunia ini. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah hidup berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian, bab 2, ayat 1 sampai 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan penuh daya. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang berkasih, Tensi Misa ini terkhusus pertama-tama untuk ucapan syukur atas segala rahmat kepada Bapak Krido serta keluarga. Saya belum terlalu mengenal Mas Krido ya. Kapan pensiun, Mas? Masih lama ya? Ada? Hah? Oh, 9 tahun. Oh, masih lama. Masih bisa berinvestasi macam-macam ya. Makanya ini ada banyak bibit. Ya. Kalau dulu ada teman umat kita itu kerja di Bank Dunia ya. Itu 5 tahun sebelum pensiun itu kan selalu dikumpulkan, lalu diberi nasihat-nasihat lah. Kalau orang 5 tahun menjelang pensiun itu diberi nasihat jangan melakukan investasi.
takutnya itu kalau terkena investasi bodong, nah itu nanti susah melunasinya. Tuh, bagi yang 5 tahun pensiun itu hati-hati ya berinvestasi ya. Sekali kena penipuan, tidak bisa bangun lagi biasanya. Ya karena memang sudah tidak bekerja lagi ya setelah itu. Yang kedua, kalau 5 tahun menjelang pensiun gitu ya, nah, itu ya jangan coba-coba cari istri baru. Ya, itu cari penyakit namanya. Dan memang ada yang melanggar itu ya. Udah 3 tahun sebelum pensiun cari istri baru. Akhirnya lahirlah anaknya, dia terkena kanker. Sudah jatuh ke jatuh tangga. Sudah jatuh masih ketiban tangga, kejatuhan tangga. Bukan berarti kalau 9 tahun itu ya terus boleh belirak diri ya, enggak juga ya. Baik, sedikit pengenalan itu ya untuk Mas Krido ya, masih 9 tahun, masih panjang langkahnya dan bisa mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk keluarga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita di sini bersyukur pada Tuhan bahwa atas segala hal yang baik yang diterima oleh keluarga ini, dan memang keberhasilan saudara-saudari kita, meskipun bukan keluarga kita itu ya, juga merupakan keberhasilan dan kesuksesan kita. Seharusnya memang kita ikut senang, ikut bergembira. Tidak hanya sebagai bagian dari keluarga sedarah atau segereja, tapi ya sebagai sebagai keluarga umat manusia. Sudah layak dan sepantasnya kita itu bersyukur kalau ada tetangga kita atau sesama kita yang sukses, yang hidupnya sejahtera. Jangan sampai kita itu justru malah iri hati kalau ada saudara kita atau sesama kita yang berhasil, yang sukses. Sama seperti yang dialami Yesus ya, ketika dia memberikan perumpamaan tuan yang baik hati. Dia ada orang yang bekerja dari pagi, diberi upah yang sama dengan orang yang bekerja pada sore hari menjelang malam. Itu upahnya sama. Lalu ada yang protes, kenapa ini saya bekerja dari pagi, kerja keras, sementara dia hanya bekerja 1 jam, tapi upahnya sama. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kenapa kamu iri hati? Bukankah aku berhak memberikan apa yang aku miliki kepada orang lain? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Mau mengingatkan pada kita bahwa keberhasilan, kesuksesan sesama kita itu juga seharusnya memberi kita rasa gembira. Bukannya malah kita iri hati, apalagi nyacat gitu ya. Apalagi malah berkata yang tidak baik ketika anggota keluarga kita atau tetangga kita ada yang berhasil dalam hidupnya. Seringkali kita malah merasa cemburu, iri hati, kenapa dia berhasil, saya tidak. Dan justru ketika tetangga kita gagal malah kita keplok-keplok gitu ya, botol rubuh. Gitu. Kalau ada tetangga atau teman kita yang gagal terpuruk, bukankah yang seharusnya kita lakukan kalau ada tetangga kita yang gagal, kita memberi semangat, dan kalau ada tetangga kita yang berhasil, kita ikut bergembira. Kalau di seminari itu dilatih ya, kalau ada temannya yang juara itu harus didatangi dan selamat kamu sudah juara. Entah juara pidato atau juara kelas, atau berhasil melakukan sesuatu, kita diajari untuk memberi selamat. Ya meskipun sebenarnya pemerokok ya mungkin hatinya itu. Kenapa dia lebih baik dari saya? Tapi harus dibiasakan, dilatih sejak dini untuk memberi selamat kepada mereka yang lebih baik dari kita, yang berhasil dan melebihi kita. Itu perlu latihan terus-menerus memberi selamat kepada mereka yang
lebih berhasil dari kita, lebih bahagia dari kita. Rupa-rupanya jiwa besar yang terbentuk itu juga nantinya juga akan membuat kita mudah bersyukur dalam hidup. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menggosip, ngerasani orang lain. Tapi ya kita bisa bersyukur bahwa ya saya seperti ini. Hidup saya memang harus seperti ini. Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada saya pada saat ini. Apapun bentuknya, apapun situasinya, saya mensyukuri apa yang saya miliki sekarang. Kendati orang lain mengatakan mungkin saya tidak terlalu cemerlang dalam intelektual, atau tidak terlalu sejahtera dari segi materi, atau mungkin keluarga saya tidak terlalu baik, tidak terlalu harmonis, dan sebagainya. Tapi saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya pada hari ini. Yaitu hasil latihan jiwa besar. Hasil latihan ketika kita melatih diri untuk berbahagia bersama orang lain yang berbahagia dan juga ikut bersedih kepada mereka yang sedang bersedih. Rasa syukur itulah saya kira upahnya dari Tuhan. Dan itu saya kira melebihi emas, perak, dan permata ya. Kalau kita memiliki selalu rasa syukur di dalam hati kita atas apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi itu hanya mungkin kalau orang memiliki jiwa besar. Jiwa besar untuk menerima keadaan dan melihat dan bersyukur bersama orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi awal dari apa yang menjadi khotbah saya berdasarkan Injil ini. Selain jiwa besar, tentu saja yang dibutuhkan adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Secara spiritual, siapakah orang kaya itu sebenarnya? Secara spiritual ya, bukan secara perbankan atau ekonomi ya. Kalau secara perbankan, secara ekonomi ya, kan prinsip ekonomi itu dengan modal yang sekecil-kecilnya dapatkan untung sebesar-besarnya, alias pisit, pelit. Nah, itulah hukum ekonomi. Ya memang harus begitu ya. Saya juga dulu orang akuntansi ya. Makanya saya keras kalau soal laporan keuangan itu ya. Oh, jangan berani main-main keuangan dengan saya ya. Tak cing seumur hidup. Taklek saya. Itu kan dalam hal ekonomi. Tetapi ke dalam hal spiritual, siapakah orang kaya itu? Orang kaya adalah orang yang selalu memberi. Orang yang bahkan memberi dalam kekurangan. Itulah orang kaya. Kita ingat janda miskin yang memberi apa yang menjadi jatah makannya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada orang lain. Karena dia memberikan apa yang dia punya yang seharusnya menjadi hak dasar atau kebutuhan dasar hidupnya, yaitu makan. Dia berikan kepada bait suci. Sedikit memang, tetapi dia tetap mau berkorban untuk memberikan jatah makannya untuk Tuhan. Itulah orang-orang kaya. Orang-orang yang selalu memberi. Entah uang, entah tenaga, entah waktu bagi orang lain yang membutuhkan. Itulah orang kaya secara spiritual. Tangannya itu selalu mengarah ke bawah. Tidak selalu mengarah ke atas. Ya, kadang-kadang kita ini sadar tidak sadar itu tangan kita selalu telapak tangannya mengarah ke atas juga kepada Tuhan ya. Tuhan mohon saya rezeki yang berkecukupan, makanan yang secukupnya, pekerjaan yang baik dan seterusnya. Lupa bahwa tangan kita juga telapak tangannya harus menghadap ke bawah. Artinya memberi dari kekurangan kita. Kalau tidak bisa uang ya tenaga, entah gotong royong, entah kerja bakti, entah ya apapun, perhatian kepada mereka yang miskin, yang sakit, dan seterusnya.
kebiasaan kita, kebiasaan nyadong gitu ya. Lalu minta. Padahal yang diharapkan Tuhan kita menjadi orang kaya secara spiritual, memberi. Meskipun dalam kekurangan kita tetap dimampukan untuk memberi kepada orang yang berkekurangan, setidaknya waktu, tenaga, perhatian, dan seterusnya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya kira pengalaman kegagalan itu juga seringkali perlu ya dalam hidup kita ya. Entah ditinggal pergi orang yang dicintai, entah gagal dalam pekerjaan, entah dalam studi. Kalau pepatah Cina itu mengatakan Satpai Hai Seng Kong Koi Mo Chan. Orang-orang Kanton akan bilang gitu. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Jadi orang itu perlu mengalami kegagalan dalam hidup. Karena itulah yang akan melahirkan kesuksesan. Bagi orang-orang yang tekun ya, yang tabah, berjuang, tekun. Kegagalan tidak perlu ditakuti. Duka cita, patah hati, ditolak, dimusuhi, bahkan dilempari batu seperti Tuhan Yesus karena imannya, tidak perlu ditakuti. Itu bagian dari kehidupan yang membuat kita kuat, yang nanti akan memiliki hikmat atau kebijaksanaan di masa yang akan datang, yang mendidik kita supaya kita lebih matang, lebih dewasa dalam iman, kepribadian, pengetahuan, pengalaman hidup, relasi sosial, jejaring sosial, dan seterusnya. Kemarin dalam khotbah saya mengatakan salah satu ciri dari Paus yang adalah seorang Yesuit itu ya. Itu kalau melihat ada masalah, ada tantangan, dia malah ke situ dia. Kalau dikatakan di situ bahaya, mereka malah lari mendekat. Ya karena melalui masalah, melalui tantangan, penderitaan, itulah akan menghasilkan kesuksesan dalam arti semakin mengenal diri sendiri dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ibarat mutiara atau berlian itu kan diasah dengan keras supaya mengkilat. Atau dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, anakku jikalau engkau mau mengikuti aku, bersiap-siaplah untuk pencobaan. Karena emas diuji dalam api. Siapa yang mau bersinar seperti emas, perak, harus siap untuk dihajar oleh Tuhan. Tetapi dalam kitab kebijaksanaan juga dikatakan, aku menghajar umat yang kukasihi, tetapi aku juga akan mengobati bilur-bilur lukanya. Tuhan yang menghajar, dia juga yang akan mengobati luka-lukanya. Itulah cara mendidik Tuhan. Dia tidak hanya lembut hati, tetapi juga tegas seperti seorang ayah, seorang pelatih. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya kira ini jelas. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh umat kita. Haus akan pengetahuan. Selalu mau belajar. Tidak pernah puas dengan apa yang dicapai. Tidak apa-apa, punya ambisi itu nggak apa-apa. Itu yang disebut ambisi suci dalam spiritual. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Harus selalu naik. Kapan berhenti? Nanti kalau sudah koid. Nah itu baru berhenti berambisi. Ambisinya itu harus tinggi langit, kata Pak Karno. Harus selalu belajar, haus akan pengetahuan, haus akan kebenaran. Dan mereka akan dipuaskan. Tidak hanya nanti di akhirat, tetapi sekarang. Orang perlu memiliki keberanian untuk memiliki rasa ingin tahu dan selalu membaca buku, berdiskusi, belajar, selalu mengejar. Tidak boleh berhenti. Nanti kalau berhenti malah pikun nanti. Harus selalu mengejar. Ambisi itu tidak salah. Yang penting ambisi itu diarahkan untuk apa? Saya kira maksud Tuhan ambisi itu diarahkan supaya kita mampu melayani dengan lebih luas.
supaya kita lebih mampu membahagiakan keluarga dan orang lain. Itulah yang disebut ambisi suci. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, bukan saya dipuji orang, tetapi ambisi itu diarahkan supaya saya mampu melayani dengan lebih baik. Nah, kita bayangkan kalau anak-anak kita itu semuanya bisa bahasa asing, lalu karya pelayanannya akan lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar Indonesia mereka bisa bekerja, mewartakan Injil, dan seterusnya. Itulah maksudnya yang saya maksud dengan ambisi suci. Itu sehat, itu baik. Mereka yang memiliki ambisi suci seperti itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Hidupnya akan selalu bersemangat, hidupnya akan selalu berkobar, dia tidak pernah merasa, katakanlah, letih, lesu, karena ya ada api di dalam dirinya, api pelayanan. Pertama-tama adalah untuk membahagiakan orang lain. Masuk akal ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi tadi ya, orang yang kaya adalah orang yang selalu siap berbagi. Saya kira ini prinsip ilmu pengetahuan ya. Kalau mau pintar, jadilah guru, jadilah pelatih. Pasti pintar. Kalau merasa lemah dalam matematika, ya ajarilah adik-adikmu. Nanti kan pintar dalam perjalanan. Atau bahasa Inggris, saya lemah bahasa Inggris, ya mulai mengajar anak-anak TK supaya untuk melatih kepercayaan diri. Nanti tahu-tahu jadi master bahasa Inggris. Itu prinsip ilmu pengetahuan. Semakin kita berbagi ilmu pengetahuan, kita semakin pandai. Tapi semakin pelit berbagi keahlian dan pengetahuan, jangan kaget nanti kalau kita ketinggalan dari yang lain. Maka beranilah untuk bermurah hati, khususnya dalam hal pengetahuan dan pemberdayaan orang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya kira ini jelas. Pertanyaannya yang disebut kudus. Kekudusan itu seperti apa? Kekudusan tidak hanya berarti doa dan puasa, tetapi kekudusan itu ketika orang sungguh-sungguh menikmati apa yang dia lakukan saat ini. Maka kekudusan itu dekat dengan hidup kita. Ketika orang sungguh-sungguh asik menikmati misalnya bertanam sawit atau mengerjakan laporan keuangan, ketika orang asik mengajar, ketika asik mencangkul, ketika orang asik nukang, bertukang, ketika ia menghayati pekerjaannya itu bukan sebagai beban, tapi sebagai hobi, sebagai ungkapan kegembiraan, saya kira itulah kekudusan. Maka kekudusan itu tidak jauh di langit, entah di mana. Kekudusan itu dekat dengan kita, sejauh kita bisa menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Dan membuat orang itu tidak berpikir bahwa yang dilakukan itu sebagai beban, sebagai salib. Kalau anak-anak belajar sampai jam 1 malam, bangun nanti jam 4 pagi, itu dia kalau melakukan itu sebagai suatu ungkapan kegembiraan, lah itulah kekudusan. Ketika dia melakukan tugasnya dengan gembira, itulah kekudusan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya kira ya di internet itu banyak dikatakan ya, ketika Paus berkunjung ke negara-negara itu selalu ada merpati mendekat. Ya, merpati simbol kedamaian, harmoni. Merpati juga tidak pernah ingkar janji. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipindahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Saya kira semakin memperjelas bahwa kita itu membutuhkan salib. Tidak usah mengharapkan salib nanti datang sendiri. Nggak usah sok jagoan. Hanya belum aja kalau kita itu belum merasa belum memikul salib itu, saatmu belum tiba. Nanti akan datang.
Tidak usah diharapkan. Tapi kalau datang ya dipanggil dengan gembira, dengan ketekunan, dengan kebersamaan bersama orang lain. Yakinlah bahwa salib itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Seperti tadi yang dikatakan, saya katakan, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Kesuksesan di sini juga nanti juga upah, pahala yang akan diberikan kepada Tuhan dalam keabadian. Saya kira tidak perlu berkecil hati kalau kita selalu kalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Siapakah kita? Lawang anak Allah aja babak belur, apalagi kita. Kalau kita selalu memandang dalam keabadian, maka harapannya kita akan selalu setia, kendati kita selalu kalah. Kita sudah berjuang, kita kalah, tidak apa-apa. Sing jenenge lakon ki menang keri biasa. Ya, lihat Jackie Chan atau Jet Li itu ya. Babak belur, babak bundas akhirnya menang. Ya kira-kira itulah gambaran menjadi orang Kristen. Tidak apa-apa kalah dalam segala hal, yang penting kita sudah berjuang. Yang penting itu perjuangannya. Kita sudah berjuang habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Selanjutnya Allah yang menentukan. Dan hendaklah arahkanlah mata dan hatimu dalam keabadian. Karena kemenangan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak dari yang lain. Itu harus menjadi keyakinan kita. Hanya dengan cara itu kita tidak akan berkhianat pada Kristus dan tetap setia. Karena kita mengarahkan pandangan kita ke langit. Dalam keabadian, kata Santo Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sungguh-sungguh saat kebersamaan kita di tempat ini sungguh-sungguh menjadi kegembiraan kita bersama. Kita saling mendukung satu sama lain dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara. Tidak mudah memang menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik, tapi dalam kebersamaan saya kira beban itu menjadi lebih ringan, dan dengan demikian kebahagiaan itu bisa kita rasakan bersama. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, maka marilah dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepadanya. Bagi saudara kita, Bapak Krido Santoso dan Mbak Yanti yang bersyukur atas kehidupan, keberhasilan, dan rahmat yang dianugerahkan Tuhan. Semoga Allah Bapa yang menganugerahkan kegembiraan atas keberhasilan yang dicapai oleh saudara kita ini senantiasa menyertai dan memelihara hidupnya, serta semakin memperdalam imannya kepada Allah. Semoga Bapa melindunginya dalam perjalanan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga saudara Krido Santoso, semoga keberhasilan yang diraih semakin menciptakan sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah keluarga. Semoga Bapa membantu mereka untuk hidup rukun dan penuh cinta kasih, serta dianugerahi rezeki yang berlimpah, perlindungan dari yang jahat dan persaudaraan sejati. Dan semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang mengalami kegagalan, semoga Allah Bapa hadir dan mendampingi orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegagalan, masalah, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup. Semoga Bapa mencurahkan rahmat-Nya agar mereka tidak putus asa atau kehilangan harapan. Semoga kekuatan salib Kristus menjadi kekuatan bagi hidup mereka dalam menjalani masa kesesakan ini. Marilah kita mohon. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa membantu gereja agar semakin peka terhadap tanda-tanda zaman. Semoga gereja semakin peduli kepada sesama. Semoga harapan dan kecemasan dunia menjadi harapan dan kecemasan gereja. Semoga Bapa membimbing gereja dalam terang Injil, sehingga mampu membawa hidup pada pokok keselamatan sejati. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa menerangi hati dan budi kita, agar semakin mampu melihat rahmat yang telah dicurahkan Bapa atas kita. Semoga Bapa membantu kita juga agar semakin peduli kepada sesama, terutama yang miskin, tersingkir, gagal, dan putus asa. Marilah kita mohon. Marilah kita sampaikan doa dan permohonan pribadi dalam hati.
Allah Bapa kami, berkatilah saudara kami yang bersyukur atas penyertaan-Mu, berkatilah pula keluarganya, dan kami semua yang hadir di sini. Semoga kami senantiasa hidup sebagai murid Kristus yang penuh sukacita dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami serahkan kepadamu, hasil bumi usaha manusia yang kami roti. Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, bersama persembahan ini kami unjukkan syukur bersama saudara Rido Santoso, karena Kau beri rahmat, sehingga berhasil dalam kehidupan. Kami sungguh bersuka cita karena menyaksikan karya agung yang Kau selenggarakan dalam hidupnya. Kami pun mohon agar Engkau tetap menyertai saudara kami pada waktu-waktu selanjutnya, supaya kegembiraan yang dirasakan semakin penuh dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib, Ia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Ia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah hamba-Mu Ibu Lucia Ponikem dan Simbah Putri Maria Surtinah yang telah berpulang dan telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dapat menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang telah berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkaulah kami,
Sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita sampaikan salam damai satu sama lain. Kasihanilah kami, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus,
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam doa dan ekaristi ini. Terlebih lagi kami bersuka cita sebab Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Engkau telah melimpahkan berkat-Mu sehingga saudara kami Bapak Grido Santoso dan Mbak Yanti dalam kehidupan ini
Kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya, dan mereka dalam kuasa-Mu sendiri, sebab kami yakin dalam Dikau kami tidak akan dikecewakan. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi terang dalam perjalanan hidupnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, orang-orang yang Anda cintai dan doakan senantiasa dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Uyuh. Wih. Salim dulu. Goro-goro delok sate, pikiranku sate terus iki. Besok menarat. Murah goro-goro ini nggak ingok sate mau bikin apa? Kan, yuk ngomong loh kok ngomong.